Tangkap Sucip Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Tangkap Sucip Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Terbongkarnya kasus penipuan berbasis aplikasi ilegal yang menjerat puluhan juta rakyat Indonesia, terkupas secara tuntas. Kini korban bersatu menuntut keadilan terhadap Presiden Komisaris yaitu Sugianto Nagaria dan Sucipto Nagaria Owner PT Summarecon Tbk Meki KJA siap mengadakan aksi demo berskala besar ke Pusat Kelapa Gading, Kabupaten Bogor, tanggal 14 Februari tahun 2026, Indonesia kembali dihadapkan pada kasus penipuan berskala besar yang merugikan masyarakat luas dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan berbagai kesaksian, dokumentasi korban, serta penelusuran informasi yang berkembang di ruang publik, terungkap adanya praktik penipuan berbasis aplikasi Mbah Bodong atau ilegal yang telah beroperasi selama beberapa tahun terakhir yang telah menjangkau puluhan juta pengguna di seluruh Indonesia. Aplikasi Mbah tersebut menawarkan skema keuntungan instan, bonus pendaftaran, serta sistem komisi berjenjang yang menarik minat masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Banyak korban tergiur oleh iming-iming penghasilan cepat tanpa risiko, yang pada praktiknya justru berujung pada kerugian finansial dalam jumlah besar. Seiring waktu, terungkap bahwa operasional aplikasi ilegal tersebut dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dengan struktur kepemimpinan yang jelas. Informasi yang beredar menyebutkan adanya pihak-pihak yang memiliki peran sebagai pengendali utama, yang disebut sebagai Presiden Komisaris dalam struktur perusahaan aplikasi tersebut yaitu Sugianto Nagaria. Fakta-fakta ini kini tengah menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum. Para korban yang sebelumnya bergerak secara individu kini telah bersatu membentuk solidaritas nasional. Mereka melakukan konsolidasi, menginventarisasi kerugian, serta mengumpulkan berbagai alat bukti, antara lain, bukti transfer dan transaksi keuangan, rekam jejak percakapan dan komunikasi digital, dokumen promosi dan materi pemasaran tangkapan layar aplikasi serta histori aktivitas akun. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan korban dalam menempuh jalur hukum yang sah dan konstitusional. Para korban juga mendorong agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan menyeluruh, guna mengungkap secara tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kasus ini menjadi alarm keras bagi bangsa Indonesia tentang maraknya investasi dan aplikasi ilegal yang tidak terdaftar serta tidak berada di bawah pengawasan otoritas resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penguatan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak agar kejadian serupa tidak terus berulang. Para korban juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh publik, media, serta lembaga perlindungan konsumen untuk turut mengawal proses hukum agar berjalan adil dan tidak tebang pilih. Mereka berharap negara hadir untuk melindungi rakyat serta memberikan kepastian hukum atas kerugian yang telah dialami. Para korban penipuan aplikasi Mbah di mana Presiden Komisarisnya aplikasi bodong yaitu Sugianto Nagaria putra dari Sucipto Nagaria yaitu owner Presiden Komisaris PT Summarecon Terbuka MCI KJA Bogor. Saat ini mereka bersatu berdaulat menuntut keadilan. Banyak juga terdapat korban dari aplikasi ilegal menyeret para petani penggarap khususnya di Bogor, Jawa Barat. Belum juga mereka merasakan keadilan dari tanah-tanah yang telah dirampas oleh PT Summarecon Terbuka MCI KJA Bogor. Kini mereka malah justru merasakan penipuan dari aplikasi ilegal tersebut. Sejumlah petani penggarap di wilayah Bogor, Jawa Barat, menyampaikan pernyataan terbuka terkait konflik yang mereka alami dalam beberapa tahun terakhir. Para petani penggarap mengaku mengalami tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis akibat kebiadaban PT Summarecon Agung Terbuka MCI KJA di Bogor. Dalam berbagai kesaksian yang dihimpun, para petani penggarap juga menyatakan bahwa mereka merasa dirugikan, kehilangan akses pengelolaan lahan, serta mengalami penurunan kesejahteraan ekonomi. Mereka juga mengungkapkan adanya dampak sosial yang luas, mulai dari perpecahan antar warga hingga tekanan mental yang berkepanjangan. Beberapa keluarga mengaku mengalami gangguan kesehatan akibat situasi yang tidak menentu tersebut hingga menyebabkan meninggal dunia. Belum usai persoalan perampasan tanah,
para petani dan masyarakat terdampak juga menyampaikan atas kasus penipuan berbasis aplikasi ilegal yang belakangan mencuat. Dalam informasi yang beredar di masyarakat, kini petani penggarap juga menjadi korban penipuan aplikasi tersebut. Hal ini merugikan banyak korban. Namun demikian, hingga saat ini, jelas seluruh kasus tersebut memerlukan keadilan melalui proses hukum yang sah dan transparan. Para petani penggarap bersama sejumlah korban lainnya menyatakan telah mulai mengumpulkan dokumen dan bukti untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum. Mereka berharap agar institusi yang berwenang dapat melakukan penyelidikan secara objektif, profesional, dan tidak memihak kepada korporasi besar. Masyarakat juga diimbau untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Penyelesaian konflik sengketa lahan maupun penipuan aplikasi ilegal berbasis digital diharapkan dapat ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku, demi menjamin keadilan bagi semua pihak. Berbagai pemberitaan sejak tahun 2021 dengan narasumber saksi kunci yang konsisten menyuarakan praktik tersebut adalah Bapak Sofyan Jim Mamesah, pemilik lahan seluas kurang lebih 70 hektar di Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai mantan wakil koordinator MKGR periode tahun 1986 sampai tahun 1989 se-Jawa Barat, serta figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam aktivitas sosial dan kebangsaan. Dalam berbagai pernyataan, Bapak Sofyan Jim Mamesah juga dikenal sebagai pelopor garda terdepan sang pemegang kunci kontak Pandora pengurai fakta benang merah sekaligus korban langsung dari kebiadaban dan praktik PT Summarecon Terbuka dan MCIKJA yang telah merugikan pemilik tanah dan petani penggarap. Beliau juga dikenal luas oleh masyarakat sebagai penegak keadilan yang terus-menerus tanpa henti tanpa lelah beliau tegakkan dengan maju tak gentar. Beliau mengungkapkan semua bukan hanya kepentingan semata melainkan demi kepentingan masyarakat khususnya para korban demi mendapatkan keadilan. Melalui proses panjang yang penuh tekanan, hambatan, dan perlawanan kepentingan dari PT Summarecon Terbuka MCIKJA dan perjuangan dari utusan Allah alhamdulillah, sekitar 65% tanah yang sebelumnya dirampas telah berhasil dikembalikan kepada rakyat dan sudah digarap kembali. Fakta ini membuktikan bahwa perjuangan BP, Sofyan Jim Mamesah bukanlah perjuangan yang sia-sia melainkan didasarkan pada kebenaran, serta hak konstitusional yang sah demi keadilan untuk rakyat. Namun demikian, kami menegaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 35% tanah yang belum diselesaikan, baik melalui pengembalian fisik lahan maupun melalui pembayaran yang sah dan adil. Kondisi ini tidak dapat terus dibiarkan, karena telah menimbulkan penderitaan berkepanjangan berupa kemiskinan struktural, tekanan psikologis, ketidakpastian hidup, serta hilangnya sumber penghidupan bagi para pemilik sah dan petani penggarap. Oleh karena itu, sisa 35% tanah tersebut wajib segera dikembalikan atau dilakukan pembayaran yang sah, dan bermartabat kepada para pemilik sah dan petani penggarap sebelum bulan Ramadan. Kami menilai bahwa konflik ini bukan semata-mata persoalan administratif atau sengketa biasa, melainkan sebagai bagian dari praktik kejahatan korporasi yang terstruktur dan sistematis, yang selama ini telah merugikan, menindas, serta memiskinkan rakyat. Negara tidak boleh menutup mata, dan hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal maupun nama besar korporasi. Atas dasar itu, kami memohon sekaligus Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas, nyata, dan berkeadilan. Kami mengajak seluruh elemen bangsa, tokoh masyarakat, mahasiswa, akademisi, buruh, petani, aktivis, dan media, untuk bersikap kritis, jernih, dan tidak terjebak dalam narasi provokatif yang sengaja diciptakan demi menyelamatkan kepentingan segelintir elit ekonomi. Kami meminta dengan tegas kepada aparat penegak hukum, lembaga negara, serta institusi pengawas agar mengusut secara transparan dan menyeluruh persoalan korporasi dalam praktik-praktik yang merugikan rakyat dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Negara tidak boleh kalah oleh modal, dan hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan ekonomi. Kami menyatakan kepercayaan penuh bahwa pemerintahan yang sah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan melindungi kepentingan korporasi yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat. Kami menegaskan, rakyat Indonesia bersatu, tidak mudah diadu domba, dan tidak akan diam menghadapi ketidakadilan. Provokasi akan kami lawan, kebenaran akan kami suarakan, dan keadilan akan kami perjuangkan hingga tuntas. Hidup rakyat Indonesia, hukum harus berdiri di atas segalanya, keadilan sosial adalah harga mati.
Solidaritas para petani penggarap dan seluruh elemen masyarakat internasional bersama tentara yang diutus oleh SWT untuk memberangus nahi mungkar di bumi pertiwi merah putih seluruh petani penggarap yang berada di 4 desa, yakni Desa Cibanon, Pasir Angin Gunung Gelis, Hambalang, Babakan Madang, serta wilayah sekitarnya, bersama seluruh elemen masyarakat yang ada di 18 cabang di wilayah Jabotabek. Dengan ini menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka kepada publik nasional maupun internasional. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para netizen dan masyarakat internasional yang berada di luar negeri, khususnya di kawasan Eropa dan Asia Tenggara, yang telah secara aktif mengikuti, mencermati, dan merespons berbagai pemberitaan yang beredar melalui email, YouTube, Google, media sosial, serta berbagai platform internet lainnya. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa komentar positif atau simpati semata, melainkan telah berkembang menjadi solidaritas nyata yang mencerminkan kepedulian global terhadap nasib para petani penggarap dan korban lainnya serta perjuangan. Kami menegaskan kembali, apabila PT Summarecon Terbuka MCI-KJA masih terus melakukan praktik-praktik yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka pencabutan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak boleh berhenti sebagai retorika atau alibi semata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan tegas. Jika hal ini terus dibiarkan, maka dampaknya adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, khususnya terhadap birokrasi dan jajaran Kabinet Merah Putih. Kondisi ini sepenuhnya merupakan akibat dari ulah oknum-oknum dalam sistem pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketika hukum hanya berani kepada rakyat kecil namun lunak terhadap korporasi besar, maka yang runtuh bukan hanya keadilan, melainkan juga wibawa negara dan menghilangkan keadilan bagi rakyat sebagaimana tercantum dalam isi butir-butir Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga menilai bahwa situasi ini tidak terlepas dari isu-isu yang selama ini beredar mengenai penghapusan letter C atau girik, yang pada praktiknya berpotensi menjadi alat untuk merendahkan dan mengingkari keabsahan kepemilikan tanah rakyat. Letter C dan dokumen penguasaan tanah lainnya merupakan fakta historis dan administratif yang tidak dapat dihapuskan begitu saja demi kepentingan investasi. Kebijakan dan praktik semacam ini telah terbukti merugikan masyarakat dan justru menguntungkan korporasi besar, termasuk PT Summarecon Terbuka MCI-KJA. Hal ini menciptakan ketimpangan keadilan, memperlebar jurang sosial, dan menjadi bentuk pengkhianatan terhadap amanat Undang-Undang Pokok di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami menegaskan bahwa kesabaran rakyat bukanlah kelemahan. Apabila hingga waktu yang telah ditentukan tidak terdapat penyelesaian yang adil dan bermartabat, serta apabila Bapak Sofyan Jim Mamesa sampai turun gunung, maka hal tersebut merupakan perlawanan moral dan konstitusional terhadap oknum-oknum elit politik, jaringan premanisme, dan tikus-tikus berdasi yang merusak tatanan hukum dan mencederai keadilan rakyat. Kami mengajak seluruh elemen bangsa, aparat penegak hukum, lembaga negara, media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini secara serius dan berkelanjutan. Negara harus kembali kepada jati dirinya, melindungi rakyat, bukan melayani segelintir pemodal. Perampasan tanah dan/atau penguasaan tanpa hak, penipuan dan pemalsuan keterangan, penyalahgunaan kekuasaan dan intimidasi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan/atau eksploitasi perempuan untuk tujuan komersial. TPPO merupakan kejahatan serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga penanganannya tidak boleh ditunda, diabaikan, atau diselesaikan secara non-hukum. Kasus ini bukan hanya persoalan sengketa tanah, tetapi telah berkembang menjadi krisis hukum, krisis kemanusiaan, dan ujian nyata bagi penegakan hukum di Indonesia. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme, mafia tanah, dan jaringan perdagangan orang. Kami menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan, hak korban harus dipulihkan, dan seluruh pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Apabila kasus ini terus dibiarkan tanpa kejelasan hukum, maka kepercayaan publik terhadap negara dan aparat penegak hukum akan semakin tergerus. Hukum harus berdiri tegak. Korban harus dilindungi, kejahatan harus dihentikan. Nama Sucipto Nagaria, selaku owner PT Summarecon Terbuka MCI-KJA, kembali menjadi sorotan publik di berbagai wilayah konflik agraria, khususnya di kawasan Cibanon Nagrak, Pasir Angin, dan Gunung Gelis,
masyarakat menilai bahwa selama ini telah terjadi praktik-praktik yang dilakukan secara sepihak, sewenang-wenang, dan merugikan rakyat kecil. Warga menyampaikan bahwa tanah-tanah yang telah mereka garap dan tempati secara turun-temurun telah diambil tanpa proses yang adil dan tanpa pembayaran yang semestinya, seolah-olah tanah tersebut adalah milik korporasi. Tindakan tersebut dinilai telah menimbulkan kegaduhan sosial, konflik horizontal, serta penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat. Tidak hanya kehilangan tanah, warga, terutama petani penggarap, mengaku mengalami tekanan psikologis yang berat, praktik intimidasi, penindasan, hingga dugaan kriminalisasi terhadap rakyat kecil disebut-sebut kerap terjadi, membuat para petani, ibu-ibu, dan anak-anak hidup dalam ketakutan di tanahnya sendiri. Jeritan paling keras datang dari para ibu-ibu dan warga di 4 desa, Cibanon Nagrak, Pasir Angin, dan Gunung Gelis, yang kini menyatakan sikap tidak akan tinggal diam, bersama paguyuban HPH Bersih serta berbagai elemen masyarakat. Mereka menyatakan kesiapan untuk turun gunung, menyuarakan kebenaran dan menuntut keadilan. Perlawanan ini bukan tanpa dasar. Sosok Bapak Sofyan Jimmy Mesa disebut sebagai salah satu contoh nyata pengorbanan rakyat dalam memperjuangkan haknya. Beliau telah berani berdiri di garda depan, menghadapi tekanan dan risiko, demi membuka tabir kebenaran atas konflik agraria yang terjadi. Sejak tahun 2021 hingga hari ini, fakta-fakta dan kesaksian telah diungkap secara konsisten melalui berbagai pemberitaan dan kanal informasi publik. Masyarakat menilai bahwa apa yang diperjuangkan bukanlah kepentingan pribadi, melainkan hak hidup banyak keluarga dan masa depan generasi penerus. Tanah bagi rakyat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup, identitas, dan sumber penghidupan yang tidak boleh dirampas atas nama pembangunan atau investasi. Jeritan rakyat yang selama ini ditindas, dirampas haknya, dan mengalami diskriminasi sistematis akibat intervensi kebiadaban korporasi PT Summarecon Terbuka MCI KJA, kini bangkit dan bersuara dengan tegas. Rakyat, khususnya para petani penggarap dan narasumber pemilik lahan, menyatakan sikap melawan segala bentuk perampasan tanah, manipulasi administrasi, serta praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan. Dengan penuh ketegasan, rakyat mendesak PT Summarecon Terbuka untuk segera menyelesaikan permasalahan agraria secara adil dan bermartabat dengan para petani penggarap dan pihak-pihak yang dirugikan. Tidak boleh lagi ada pengabaian hak rakyat atas tanah yang telah mereka kuasai dan kelola secara turun-temurun. Lebih dari itu, rakyat juga mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk tidak tutup mata. Negara wajib hadir dan bertindak tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan operasional PT Summarecon Terbuka di Bumi Pertiwi Indonesia Merah Putih. Penghapusan atau pelemahan legalitas tanah rakyat melalui isu penghapusan surat girik atau letter C merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sejarah agraria bangsa dan membuka ruang lebar bagi kejahatan korporasi. Kami juga meminta kepada aparatur negara dan pemerintah agar PT Summarecon Terbuka MCI KJA segera ditindak tegas. Hukum harus tetap menengah ke bawah dan ke atas di mana hukum tidak berlaku kepada korporasi bermodal, jelas kepada pemerintah dan aparatur negara untuk tidak menutup mata dan telinga. Jika pemerintah dan aparatur negara tutup mata dan tutup telinga sudah jelas ini ada oknum dari kepemerintahan yang ingin menggulingkan kedudukan kepresidenan, karena sejak kepresidenan ke-7 hingga saat ini telah terbukti ada oknum yang ingin menggulingkan kepresidenan ke-8 yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tetapi rakyat akan tetap optimis terus-menerus memberikan kepercayaan penuh kami kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kami juga akan konsisten dan memantau aparatur negara sejauh mana belusukan dan cinta akan rakyat Indonesia. Sekali lagi rakyat tidak butuh pejabat yang hanya konten-konten dan tidak butuh lagi partai-partai yang hanya memikirkan pribadi. Ingat, negara Indonesia adalah negara yang paling disegani, paling dihormati, dikagumi di mana tradisi dan undang-undang di dalam isi butir-butir Pancasila. Oleh sebab itu seluruh bersih tim Media First Indonesia bersatu dan seluruh rakyat Indonesia termasuk petani, nasabah kontraktor, bersyukur, di mana BP, Sofyan Jimmy Mesa telah berjuang selama 11 tahun untuk rakyat bangsa Indonesia, mengharumkan dan menjunjung tinggi martabat NKRI Merah Putih, di Bumi Pertiwi tidak pernah mencoreng nama baik bangsa dan negara. Mari kita bersatu saling berpegangan tangan bersihkan kejahatan PT-PT dan sarangnya yang telah mengkhianati rakyat dan bangsa. Jadikanlah NKRI sebagai landasan keadilan. Hukum harus tegakkan, keadilan harus ditegakkan sebab kemerdekaan Indonesia saat ini adalah berkat ditegakkannya keadilan. Terapkanlah anak cucu agar NKRI menjadi landasan.
Sekali lagi tangkap, oknum-oknum yang telah mencoreng nama baik dan mengkhianati bangsa dan negara, dan semoga Bapak Presiden Ri Prabowo Subianto mendengar suara hati rakyat, dengan konsisten kami berpegang kepercayaan kepada Bapak Presiden Ri ke-8. Salam hormat Bapak Presiden NKRI harga mati. Rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama. Kami siap menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia merah putih, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesa, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari Kebiadaban PT Summarecon MCIKJA Bogor, di nomor WA 0823 158000800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 Tim Kepresidenan RI atau kepada nomor kontak pengaduan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081117042207 dan WA nomor 089750282233. Memahami penipuan lewat aplikasi MBA, diotaki pengusaha properti PT SA milik keluarga Sun dan anaknya, Heren dan Sun. Penipuan yang direncanakan lewat media HP melalui aplikasi MBA atau domain MBA7. Com berbasis internet, menargetkan korbannya seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pengguna HP yang sering bermain di media sosial. Langkah untuk memahaminya sederhana saja. Pertama, pengelola aplikasi MBA membujuk korbannya mengikuti kegiatan sederhana di medsos, yaitu menjawab atau mengisi pertanyaan berbentuk kuesioner survei untuk memberi rating pada satu produk tertentu. Atau dengan menjawab pertanyaan kegiatan harian, yang tidak memerlukan keahlian khusus. Untuk tiap bujukan kegiatan ini, pengelolaan aplikasi mengiming-imingi korbannya dengan hadiah uang. Kedua, korban yang sudah terbujuk dan terpancing mengikuti langkah pertama di atas, selanjutnya oleh pengelola aplikasi MBA diarahkan untuk melakukan deposit uang. Dengan deposit uang, pengelola beralasan dan menjanjikan kepada korbannya bisa menaikkan level permainan dan mengiming-imingi hadiah uang atau komisi yang lebih besar lagi. Ketiga, semakin tinggi level keanggotaan, semakin banyak menarik atau merekrut anggota lain, maka semakin besar jumlah uang yang harus disetorkan korban dan semakin besar pula janji komisi yang akan diberikan. Pengelola aplikasi sangatlah memahami naluri judi yang ada pada korbannya. Keempat, dalam membangun kepercayaan, trust korban kepada aplikasi MBA, awalnya pengelola aplikasi selalu menepati janji membayarkan uang atau komisinya tepat waktu. Padahal uang pembayaran itu berasal dari setoran para korban itu sendiri atau korban berikutnya. Kelima, layaknya sebuah penipuan terencana, pengelola aplikasi MBA yang tidak mempunyai usaha real, selalu menepati janjinya membayar uang dan komisinya, hingga jumlah korban semakin banyak. Namun kemudian ketika dana semakin besar terkumpul, pengelola aplikasi menghilang, melarikan uang ribuan korbannya dan tidak membayar apapun lagi kepada korbannya. Inilah yang dikenal sebagai penipuan skema Ponzi. Mengumpulkan uang dari masyarakat, membayar janji keuntungannya dari uang masyarakat, dan kemudian pengelola aplikasi menghilang bersama sejumlah besar uang masyarakat, yang jumlahnya mencapai ribuan korban di berbagai kota. Di tengah demo dan ramainya tuntutan korban masyarakat di berbagai kota di Indonesia, mulai dari Jakarta, Probolinggo, Pangandaran, Depok, Del, yang meminta dikembalikannya uang milik mereka, berkembang isu-isu besar lain di belakangnya. Beredar rumor bahwa pemilik atau kelompok pemilik di belakang pengelola aplikasi MBA atau domain MBA7.com adalah satu keluarga pemilik usaha properti besar di Indonesia, PT SA. Mereka terdiri dari kepala keluarga Sun, bersama anaknya Sun dan Heren pemilik PT SA. Apabila isu ini benar, maka tentu akan ada pihak yang bisa dituntut tanggung jawabnya untuk mengembalikan uang milik masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana peran negara RI, khususnya OJK selaku institusi yang seharusnya paling bertanggung jawab dalam regulasi keuangan di NKRI. OJK tidak bisa berkilah bahwa aplikasi MBA tidak terdaftar di OJK. Bukankah OJK dilengkapi SDM yang mumpuni dan dibiayai besar oleh NKRI, sehingga seharusnya mampu melakukan patroli di medsos, terutama yang berpotensi terjadinya penipuan ke masyarakat?
Ataukah seperti dikatakan oknum kepolisian selama ini bahwa kejahatan baru bisa diproses setelah ada laporan dan korbannya? Di manakah kita hidup, di NKRI atau di negeri Konoha? Tangkap Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani Penggara.